Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya pada hari ini, hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur kepadamu Bapa atas segala berkat-Mu yang kami terima, di mana pada pagi hari yang indah ini Tuhan bangunkan kami dari tempat tidur kami, dan Tuhan berikan kepada kami napas kehidupan. Terlebih Tuhan berikan kepada kami satu hari yang baru, yang tentunya Bapa, hari ini adalah hari yang penuh pengharapan bagi kami, pengharapan akan segala berkat yang ingin Tuhan berikan kepada kami. Sebelum kami beraktivitas, kami ingin terlebih dahulu mendengarkan firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Terpujilah Engkau Bapa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Demikian pembacaan firman Tuhan. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah, oleh karena Allah ada di surga dan engkau di bumi. Oleh sebab itu, biarlah perkataanmu sedikit. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, mulut dan hati sangat berperan dalam menentukan perkataan kita. Mulut dan hati itu sebagian besar mengarahkan kita untuk mengucapkan kata-kata yang harus kita ucapkan kepada Tuhan, baik kepada sesama. Maka di dalam Matius pasal 12 ayat 37, di sana dikatakan, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu juga engkau akan dihukum. Artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita dibenarkan menurut ucapan kita. Ketika ucapan kita itu sesuai dengan keadaan kita, sesuai dengan kenyataan kita, sesuai dengan perbuatan kita, maka dengan itu kita akan dibenarkan. Dan ketika ucapan kita karena ucapan kita malah dihukum, artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, banyak perkataan kita yang tidak sesuai dengan fakta. Banyak perkataan kita yang tidak sesuai dengan keadaan kita. Artinya kita menambah-nambah luka, atau barangkali kita mengarang cerita di hadapan Allah dalam berdoa, maka kita dihukum. Untuk itu nas ini Bapak Ibu Saudara-saudari mengingatkan kita, janganlah terburu-buru dengan mulutmu, dan janganlah hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara-saudari, nats ini mengajak kita keluarga Kristen, ketika berdoa sebaiknya doa kita itu jujur, tulus dari dalam hati. Kita dilarang untuk ketika berdoa haruslah berbicara yang baik, berbicara yang sopan, menyenangkan, ya, jangan berkata sembarangan, jangan bertele-tele, jangan berlebihan, jangan berbohong. Tetapi sebaiknya ketika kita berdoa, Bapak Ibu Saudara-saudari, haruslah betul-betul mengeluarkan, menyampaikan doa itu di dalam kerendahan hati. Maka supaya itu dapat kita lakukan, artinya Bapak Ibu Saudara-saudari, kita harus meminta kekuatan kepada Tuhan, meminta kebijaksanaan kepada Tuhan. Bahkan Raja Salomo dalam Amsal 4 ayat 24, dia meminta kepada Tuhan
supaya Tuhan menjauhkan mulut yang serong. Mulut yang serong artinya Bapak Ibu saudara-saudari, mulut yang serong ini yang mulut yang mau berkata-kata yang tidak sesuai dengan keadaan, atau mulut yang mau mengeluarkan cakap-cakap kotor, mulut yang mau berbohong, mulut yang mau bertele-tele. Dan juga dikatakan di Amsal 4 ayat 24 juga dikatakan di sana bibir yang dolak-dalik. Dolak-dalik artinya Bapak Ibu saudara-saudari, bibir yang memutarbalikkan fakta, bibir yang gampang memutarbalikkan fakta. Ya, Amsal Salomo memesankan itu kepada kepada bangsa Israel supaya itu dibuang, dijaga. Mulut kita ini, mulut bangsa itu dijaga dari mulut yang serong dan juga bibir yang dolak-dalik. Artinya Bapak Ibu saudara-saudari, dari nas ini kita dapat menyimpulkan bahwa kita sedikit saja berbicara, sedikit saja menyampaikan permohonan kepada Tuhan, asalkan di dalam kerendahan hati. Dan dua itu mari kita sampaikan dengan tidak bertele-tele, tetapi harus dengan sopan. Singkat tetapi harus dengan sopan, dan harus dengan kata-kata yang menyenangkan. Kita ibaratkan saja Bapak Ibu saudara-saudari, ketika kita berbicara kepada manusia, kepada teman ya, atau kepada tetangga, bahkan teman kita, bahkan saudara kita, bahkan tetangga kita tidak akan suka mendengarkan kita ketika kita bicara berlebihan, ketika kita berbicara bertele-tele, ketika kita berbicara berbohong, ketika kita berbicara sombong. Teman kita pun tidak akan suka mendengarkan, bahkan melihat kita. Begitu juga apalagi dengan Tuhan. Seharusnya ketika kita beribadah kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sebaiknya doa kita, ungkapan kita itu harus dipenuhi dengan kesopanan dan juga dengan tidak bertele-tele, dan bahkan dengan bahasa yang sangat baik. Maka supaya itu dapat kita laksanakan, Bapak Ibu saudara-saudari, marilah kita meminta kekuatan kepada Tuhan. Bahkan kita berdoa kepada Tuhan supaya mulut kita ini dijaga, dan pintu bibir kita ini juga bisa dijaga, sehingga kita dalam berkata-kata selalu sesuai dengan kehendak Tuhan. Semoga kita bisa dimampukan Bapak Ibu saudara-saudari untuk melakukan hal-hal ini di dalam kehidupan kita. Sekali lagi, nas ini mengajak kita ketika beribadah kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan melalui doa-doa kita, sebaiknya doa kita itu sebaiknya kita menjaga bibir kita, hati kita, mulut kita dalam menyampaikan kata-kata. Sebaiknya kata-kata atau doa kita itu sebaiknya doa yang tidak yang disukai oleh Tuhan, sehingga apa yang kita inginkan Tuhan berikan kepada kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyapa kami pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu bertumbuh dan berakar di dalam hidup kami, dan bahkan berbuahkan yang manis. Ya Tuhan, berkatilah kami kemanapun kami beraktivitas, kemanapun jemaat-Mu beraktivitas dalam satu hari ini. Jagailah mereka Tuhan, jauhkan mereka dari mara bahaya dan segala jenis penyakit. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu saudara-saudari, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati.